Baik, selamat hari Sabat buat kita semua. Selamat Sabat buat yang di tempat ibadah, selamat Sabat juga buat yang di Zoom. Pada Sabat sore hari ini kita ada pelajaran yang mana tadinya saya pikir singkat. Karena memang bab 69 dari buku Testimonies for the Church volume 2 ini pendek. Kalau kita baca di websitenya, dia pendek saja, tidak panjang. Tetapi dalam menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang menggunakan bab ini sebagai dasar merayakan hari-hari raya, tidak cukup hanya untuk menjelaskan dari sini atau membaca ini saja. Perlu kita tunjukkan yang lain supaya mereka bisa melihat bagaimana maksud daripada bab ini, ya, sehingga tidak membuat kebingungan. Jadi mau mengetiknya juga di WA nanti panjang. Oleh karena itu lebih bagus kita buat semacam pelajaran sore hari ini dan kita berdoa supaya ini menjadi pembaharuan bagi saudara-saudara kita. Akhir-akhir ini ada upaya untuk meyakinkan kita tentang perlunya hari-hari raya orang Yahudi untuk dilakukan kembali. Dan berulang-ulang Alkitab serta Roh Nubuat memberikan bukti bahwa hari-hari raya tersebut sudah tidak berlaku lagi. Namun masih ada yang bergumul. Oleh karenanya itu perlu kita pelajari dan bahas bersama agar menjadi pembaharuan bagi mereka. Nah, salah satu yang digunakan adalah penjelasan Roh Nubuat dari buku Testimonies for the Church volume 2 bab 69 yang berjudul Convocations. Convocations artinya pertemuan. Nah, mengapa bab 69 ini menjadi dasar bagi mereka yang merayakan hari-hari raya? Kita akan pelajari bab ini seluruhnya. Jadi, oleh karena itu harap bersabar ya, dan juga mau membaca. Ya, akan kita tampilkan agar mau membaca supaya mengerti. Jangan nanti orang tanya, kita suruh orang lain. Coba tanya sama si A, si B, si C. Kita harus tahu juga, ya. Dan kita akan baca dari satu paragraf demi paragraf. Kita tidak akan lewatkan satu paragraf. Itu berurut sampai akhir kita akan baca. Kalaupun tidak selengkapnya, tapi mayoritas dibaca. Ya. Oleh karena itu mari kita akan lihat yang pertama dari halaman 573 paragraf 1. Allah memberikan arahan kepada orang Israel untuk berkumpul di hadapannya pada waktu yang ditentukan, di tempat yang harus dia pilih, dan merayakan hari-hari khusus di mana tidak ada dilakukan pekerjaan yang tidak perlu, tetapi waktu itu harus dicurahkan untuk mempertimbangkan berkat-berkat yang dia berikan, yang telah dianugerahkan kepada mereka. Pada masa-masa khusus ini, mereka harus membawa pemberian, persembahan sukarela, dan persembahan syukur kepada Allah, sesuai dengan berkat yang telah dia karuniakan. Jadi bab 69 dibuka dengan pernyataan ini. Kepada bangsa Israel, Allah telah tetapkan untuk datang berkumpul di hadapannya dia pada waktu dan tempat yang telah Allah tentukan. Dalam Alkitab kemarin di mana? Masih ingat di mana? Di Yerusalem, ya. Jadi pada hari raya Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, orang Israel khususnya laki-laki pergi ke Yerusalem 3 kali setahun, ya. Mereka harus pergi ke Yerusalem. Itu Allah yang tetapkan. Ya. Dan waktu mereka datang, mereka harus membawa pemberian dan persembahan. Itu sebabnya kalau kita baca kembali Ulangan 16 ayat 16, dikatakan di sana, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Itulah 3 kali itu. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya. Nah, kalau dibilang roti tidak beragi, ingat itu sama dengan Paskah, sama dengan buah sulung. Karena ketiganya satu, Yesus mati dan bangkit. Ya, mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi tidak bisa roti tidak beragi, terus yang 2 lagi tidak disebut.
Tidak bisa, itu pengertiannya harus sama. Jadi kalau di dalam Alkitab disebutkan hari raya roti tidak beragi, dalam pikiran kita harus menghubungkan dengan Paskah dan roti tidak beragi dan buah sulung. Karena itu Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Ya. Jadi pada hari raya ini mereka ke Yerusalem. Nanti hari raya Pentakosta atau disebut 7 minggu mereka ke Yerusalem lagi. Kemudian hari raya Pondok Daun mereka ke Yerusalem lagi. 3 kali setahun mereka harus ke Yerusalem. Ini adalah ketetapan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Dan mereka datang tidak boleh tangan kosong. Harus bawa persembahan. Baca ucapan syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Nah ini kenapa harus dilakukan? Mari kita baca kembali Testimonies for the Church volume 2 bab 69. Kita baca paragraf yang sama. Masih dalam paragraf yang sama. Halaman 573 paragraf 1. Dengan demikian, karakter orang-orang berkembang dengan jelas. Mereka yang menjunjung tinggi nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, membawa persembahan sesuai dengan penghargaan mereka atas nikmat tersebut. Jadi, kalau kita terima berkat dari Allah banyak, kita bawa apa? Persembahan yang banyak, ya, sesuai. Mereka yang kekuatan moralnya dibius dan dilumpuhkan oleh keegoisan dan cinta penyembahan berhala, dari berkat yang diterima, bukannya diilhami oleh kasih yang kuat untuk penderma mereka yang murah hati, membawa persembahan yang sedikit. Dengan demikian terungkaplah hati mereka. Artinya, orang yang, kikir, yang pelit, yang dipengaruhi oleh cinta diri. Dia dapat berkat banyak, tapi karena cinta diri dia bawa persembahan sedikit. Ya. Dengan demikian terungkaplah hati mereka. Oh, rupanya ini orang-orang yang kikir. Nah, selain hari raya tersebut, ya, khususnya yang penuh dengan sukacita, mereka memperingatinya sebab Allah berjanji bahwa jika mereka setia dalam mematuhi persyaratannya, Dia akan memberkati mereka dalam semua berkat-berkat mereka yang semakin meningkat, ya, pekerjaan mereka, tangan mereka yang semakin berlimpah. Jadi kalau kamu turut, kata Tuhan, saya akan berkati. Akan bertambah dia. Ya. Oleh karena hal tersebut, Nyonya White lanjutkan dalam paragraf berikutnya, yaitu halaman 574 paragraf 1. Allah menuntut tidak kurang dari umatnya di zaman akhir ini, di akhir zaman ini, dalam pengorbanan dan persembahan daripada yang dia lakukan terhadap bangsa Yahudi. Mereka yang telah dikaruniainya dengan kompetensi dan bahkan para janda dan anak yatim tidak boleh mengabaikan berkat-berkatnya. Terutama mereka yang telah dimakmurkan Allah memberikan kepadanya hal-hal yang menjadi miliknya. Mereka harus menghadapnya dengan roh pengorbanan diri dan membawa persembahan mereka sesuai dengan berkat yang telah Dia berikan kepada mereka. Ya, jadi ini berlaku kepada anak, anak yatim dan janda. Jangan karena, saya janda, saya anak yatim, saya tidak bisa mengucapkan syukur, tidak ada berkat buat saya. Tidak bisa demikian. Semua sesuai dengan berkat yang diberikan. Ya. Ucapan rasa syukurnya juga sesuai yang dia punya. Jangan dia tidak punya, dia bawa. Ya. Kita harus membawa apa yang kita punya. Kalau hanya punya buah-buahan, bawa buah-buahan. Ya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sampai sekarang juga masih ada, ya. Kita harus bawa persembahan ucapan syukur kepada kita karena kita berterima kasih atas berkat-berkatnya. Nah, dari 2 paragraf ini dulu. Ya, dari 2 paragraf ini dulu. Pesan apa yang paling utama yang disampaikan? Dari 2 paragraf ini. Dari 2 paragraf ini, yang dituntut bukan hari rayanya, tapi roh pengorbanan diri dan membawa persembahan kepada Allah atas semua berkat yang kita terima. Ya. Tapi apa yang terjadi? Paragraf yang sama, halaman 574 paragraf 1. Tapi banyak orang yang dimakmurkan Allah menunjukkan rasa tidak terima kasih yang mendasar kepadanya. Jika berkat-berkatnya ada pada mereka dan Dia menambah harta mereka, mereka jadikan karunia-karunia ini menjadi tali untuk ikat mereka pada cinta harta milik mereka.
Yang terjadi apa? Mereka diberkati Tuhan, gantinya membawa persembahan bagi Tuhan, mereka jadikan harta itu seperti milik saya. Ya, mereka diikat, tidak mau memberi, tidak mau memberikan persembahan. Mereka membiarkan bisnis duniawi menguasai kasih sayang dan seluruh keberadaan mereka dan mengabaikan pengabdian dan hak-hak keagamaan. Mereka tidak mampu meninggalkan urusan bisnis mereka dan datang ke hadapan Allah bahkan setahun sekali. Mereka mengubah berkat Allah menjadi kutukan. Kembali, apa fokus daripada kutipan ini? Satu kata. Bagaimana, Bu? Penata layanan. Dari 3 paragraf yang kita sudah baca, pesan utama adalah penata layanan. Tuhan berikan, Tuhan percayakan bagaimana kita punya balasan kepada Dia. Sayangnya banyak orang yang begitu menerima berkat yang limpah, mereka jadikan itu pengikat. Mereka tidak mau memberi. Bahkan sekali setahun saja untuk datang memberikan kepada Tuhan berkat atau mengembalikan berkat-berkat itu mereka tidak mau. Ya. Yang White katakan berkat jadi kutuk bagi orang-orang itu. Allah memberkati dengan limpahnya, tapi gantinya berterima kasih kepadanya dengan membawa persembahan dan pemberian, kita malah jadikan berkat tersebut jadi ketamakan. Tidak heran berkat jadi kutuk. Mereka jadi kikir, bahkan sekali setahun saja tidak berkenan datang untuk bawa persembahan. Halaman 574 paragraf 2 dilanjutkan. Orang-orang yang memiliki ribuan tetap di rumah tahun demi tahun, tidak mau pergi. Asik dengan perhatian dan minat duniawi mereka. Dan merasa bahwa mereka tidak mampu untuk membuat pengorbanan kecil menghadiri pertemuan tahunan untuk menyembah Allah. Dia memberkati mereka dalam keranjang dan dalam tempat penyimpanan dan mengelilingi mereka dengan keuntungan-keuntungannya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Namun mereka menahan darinya persembahan kecil yang dia minta dari mereka. Sampai sekarang, maksudnya sampai kutipan ini masih tetap mengenai penata layanan. Bagaimana orang yang memiliki banyak harta, tapi tetap tinggal di rumah dari tahun ke tahun. Mereka tidak mau datang ke acara untuk bawa persembahan dan menyatakan ucapan syukur mereka kepada Allah yang memberkati mereka. White lanjutkan dalam halaman 574 paragraf 2, masih dalam paragraf 2. Mereka suka melayani diri mereka sendiri. Jiwa mereka akan seperti gurun yang tidak segar tanpa embun atau hujan dari sorga. Tuhan telah membawa kepada mereka berkat yang berharga dari kasih karunia-Nya. Dia telah membebaskan mereka dari perbudakan dosa dan belenggu kesalahan, dan telah membuka bagi pemahaman mereka yang gelap cahaya kemuliaan dari kebenaran masa kini. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kutipan ini ya yang kita sudah baca, yang terdapat dalam bab 69, menyatakan pentingnya pertemuan tetapi fokusnya penata layanan. Kenapa hal ini penting sekali diamarkan? Paragraf berikutnya, halaman 575 paragraf 1. Banyak orang yang mengaku menantikan kedatangan Tuhan kita adalah pencari yang cemas dan terbebani untuk keuntungan duniawi. Mereka buta terhadap kepentingan abadi mereka. Mereka bekerja untuk apa yang tidak memuaskan. Mereka menghabiskan uang mereka untuk sesuatu yang bukan roti. Mereka berusaha untuk memuaskan diri mereka sendiri dengan harta yang telah mereka simpan di bumi yang harus binasa. Dan mereka mengabaikan persiapan untuk kekekalan yang seharusnya menjadi pekerjaan hidup yang pertama dan satu-satunya. Banyak yang sibuk bekerja untuk keuntungan duniawi, keuntungan diri sendiri. Ya. Supaya mereka boleh memuaskan diri mereka sendiri dengan harta yang mereka simpan di bumi ini, padahal itu akan binasa. Mereka abaikan kepentingan yang utama, yaitu untuk hidup kekal. Kembali, sampai di sini masih mengenai penata layanan.
Nah, oleh karena kondisi ini, Nyonya White nasihatkan untuk rajin ikut pertemuan tahunan. Nah, perhatikan. Paragraf berikutnya, halaman 575 paragraf 2. Biarlah semua yang mungkin bisa menghadiri pertemuan tahunan ini. Semua harus merasa bahwa Allah menuntut hal ini dari mereka. Jika mereka tidak memanfaatkan hak-hak istimewa yang telah Dia sediakan agar mereka dapat menjadi kuat dalam Dia, dan di dalam kuasa kasih karunia-Nya, mereka akan semakin lemah, dan semakin sedikit keinginan untuk menghususkan semuanya kepada Allah. Katanya Nyonya White, mari datang saudara dan saudari ke pertemuan-pertemuan kudus ini untuk menemukan Yesus. Dia akan datang ke pesta itu. Dalam bahasa Inggris perhatikan, He will come up to the feast. Nah, ini membuat mereka bersuka cita. Ada kata feast. Dan Dia akan melakukan untuk Anda apa yang paling perlu Anda lakukan. Dikatakan ada feast dan Yesus hadir di feast itu. Inilah dasar yang mereka gunakan untuk merayakan hari-hari raya. Apa benar demikian? Ingat sejak awal dari paragraf pertama sampai kepada paragraf ini, fokusnya apa? Penata layanan. Meskipun memang umat diundang untuk hadir dalam pertemuan tahunan, tapi fokus nasihat Roh Nubuat ini adalah membawa persembahan atau pemberian kepada Allah sebagai ucapan syukur kita kepada Dia karena Dia telah memberkati kita dengan limpahnya. Jadi datang jangan tangan kosong. Adakah sejak awal tadi kita baca, Nyonya White menyatakan atau menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan itu adalah untuk menyatakan lambang akan rencana keselamatan atau tidak? Ada? Tidak ada ya. Yang dia ulang-ulang mengenai apa? Membawa persembahan. Kamu sudah diberkati, tapi sayang ada yang pelit. Malah berusaha memperkaya diri supaya senang dirinya. Ya, itu terus yang diingatkan sama Roh Nubuat. Berulang-ulang Nyonya White tekankan penata layanan harta. Nah, masih dalam paragraf yang sama, halaman 575 paragraf 2 dikatakan, peternakan Anda tidak boleh dianggap lebih bernilai daripada kepentingan jiwa yang lebih tinggi. Semua harta yang Anda miliki, apakah itu sangat berharga, tidak akan cukup kaya untuk membelikan Anda kedamaian dan harapan yang akan menjadi keuntungan tak terbatas. Jika Anda harus mengorbankan semua yang Anda miliki dan kerja keras serta penderitaan seumur hidup, perasaan yang kuat dan jernih akan hal-hal kekal dan hati yang rela menyerahkan segalanya kepada Kristus adalah berkat yang lebih berharga daripada semua kekayaan dan kesenangan dan kemuliaan dunia ini. Kita kerja sekuat tenaga, kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, sanggup membeli keselamatan? Tidak bisa. Semuanya karena Kristus. Nyonya White tidak berbicara tentang hari raya yang adalah lambang rencana penebusan yang perlu dipelihara agar kita selamat. Tidak ada. Nyonya White menekankan adalah penata layanan. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sebab dengan itu karakter kita dikembangkan. Kita sadar bahwa Allah adalah pemilik segalanya, terlebih keselamatan. Kita kumpulkan harta ini nggak ada gunanya, dia akan binasa. Itu tidak bisa membeli keselamatan. Sebab keselamatan dari Allah saja, melalui anaknya. Oleh karena itu, apa tadi maksud daripada kata feast atau pesta yang kita baca dalam paragraf sebelumnya? Apakah itu jadi dasar dari merayakan hari raya? Kita baca paragraf selanjutnya, masih dalam bab 69. Apa itu feast itu? Nah, perhatikan sini, sengaja ditandai dia. Pertemuan camp ini, atau dalam bahasa Inggrisnya camp meeting, ya, atau mungkin anak-anak kalau camp itu kemah. Pertemuan kemah. Jadi mereka bikin kemah, mereka duduk di bawahnya, mereka menikmati pekabaran-pekabaran firman Tuhan. Itu namanya pertemuan camp, ya, atau camp meeting. Pertemuan perkemahan. Kalau di Indonesia kurang, kalau di luar negeri banyak. Sebab mereka punya tanah yang luas, ya, berumput, ada pohon-pohon, mereka bikin tenda-tenda, mereka kumpul di situ.
Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 1 minggu. Ya. Pertemuan-pertemuan ini membutuhkan biaya. Supaya kita lihat kenapa Nyonya White nasihatkan untuk jangan datang dengan tangan hampa. Ya. Hamba-hamba Allah yang menghabiskan hidup mereka untuk membantu orang-orang, sementara banyak dari mereka tampak seolah-olah mereka tidak ingin bantuan. Artinya para pendeta, para hamba Tuhan yang saat itu Nyonya White bicara, menghabiskan hidup mereka untuk memperhatikan domba-domba. Acara-acara ini dibuat untuk kepentingan domba-domba, tapi domba-dombanya tidak menyatakan seperti mau dibantu. Kami nggak butuh. Karena kalau kami harus ke sana, harus bawa ini, harus bawa itu, harus bawa persembahan, nggak butuh. Padahal mereka mau untuk keselamatan, ya para pendeta ini. Kenapa tidak mau? Karena kalimat berikutnya, takut kehilangan sedikit dari keuntungan duniawi ini. Beberapa orang membiarkan hak istimewa yang berharga ini datang dan pergi seolah-olah itu tidak terlalu penting. Acara-acara ini ada undangan atau tidak, mereka nggak pusing. Biarlah semua yang mengaku percaya kebenaran menghormati setiap hak istimewa yang Allah tawarkan kepada mereka untuk memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang kebenarannya, tuntutannya, dan persiapan yang diperlukan untuk kedatangannya. Kepercayaan yang tenang, ceria, dan patuh kepada Allah adalah apa yang Dia tuntut. Jadi ini feast itu. Feast yang dimaksudkan dalam paragraf sebelumnya yaitu camp meeting atau pertemuan camp, pertemuan perkemahan. Nah, anak-anak yang belum pernah melihat, ini lihat contoh gambarnya. Ya, ini gambarnya. Ada tenda besar, ya, tenda besar. Di bawahnya diatur tempat duduk. Di zaman Nyonya White, kegiatan camp meeting seperti gini sering dilakukan. Dilaksanakan setiap tahun dan bisa beberapa kali setiap tahun. Dan hal ini sudah menjadi praktek rutin di Amerika. Karena sejak zaman Nyonya White sering dibuat, akhirnya itu terus dibuat sampai sekarang. Mereka sering membuat camp meeting dan melibatkan banyak jemaat. Karenanya butuh biaya besar untuk mengadakannya. Ya, supaya kita lihat kenapa Nyonya White, mari datang dan bawa persembahanmu. Supaya acara ini yang demi keselamatanmu itu boleh berjalan dengan baik. Nyonya White katakan hamba-hamba Allah yang menghabiskan hidup mereka untuk membantu orang-orang, artinya melayani umat, sementara para umat sepertinya tidak ingin dibantu. Ya, tidak mau dia dibantu untuk menuju keselamatan dengan mengikuti acara begini. Kenapa tidak mau? Karena nanti dia harus keluarkan persembahan. Biarpun sedikit nggak mau dia, rugi nanti dia. Ya. Sebab kalau mereka hadir, mereka harus bantu biayanya. Mereka harus sumbang uang, bawa persembahan dan pemberian. Padahal pertemuan camp meeting tersebut penting untuk kerohanian mereka. Para pendeta membuat acara itu untuk kebangunan rohani, mereka tidak mau karena nanti uangnya terpakai. Bisa lihat tadi pesannya itu bab 69. Dari awal sampai tadi kita baca, itu pesannya. Perhatikan apa yang Nyonya White katakan tentang camp meeting. Christian Service halaman 194 paragraf 1. Pertemuan camp atau camp meeting adalah salah satu lembaga yang paling penting dalam pekerjaan kita. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian orang. Dalam paragraf berikutnya, halaman 194 paragraf 2, Nyonya White lanjutkan. Tuhan telah menginstruksikan kita bahwa pertemuan camp atau camp meeting adalah salah satu sarana terpenting untuk pencapaian pekerjaan ini. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah penyampaian kebenaran. Tapi ada penghalang, kata Nyonya White. Penghalangnya apa? Keduniawian dan prasangka. Aduh, kalau acara ini nanti saya harus sumbang, saya harus keluarkan ini, keluarkan itu. Aduh, janganlah. Ya, nanti harta saya kepake, berkurang harta saya. Padahal pertemuan camp ini atau camp meeting ini adalah sarana yang baik untuk meruntuhkan penghalang tersebut agar kebenaran dapat disampaikan. Kalau kita datang kepada camp meeting sesuai yang Nyonya White sampaikan, tentunya dia akan membawa persembahannya, dia menyumbang, sehingga dari situ dia akan runtuh itu keegoisannya itu. Roh mementingkan diri akan runtuh karena dia melihat kebutuhan orang banyak. Oh, ini acara bagus untuk kerohanian kita, saya bantu, saya sumbang. Jadi kalau dengan datang itu akan runtuh, tapi kalau tidak datang kita akan bentengi
harta kita. Oh jangan, nanti begini, nanti begitu. Ya. Satu lagi tentang camp meeting. Christian Service halaman 195 paragraf 1. Diselenggarakan dengan benar, pertemuan camp atau camp meeting adalah sekolah di mana para pendeta, ketua jemaat, dan diakon dapat belajar untuk melakukan pekerjaan yang lebih sempurna bagi sang guru. Itu harus menjadi sekolah di mana anggota gereja, tua dan muda, diberi kesempatan untuk mempelajari jalan Tuhan dengan sempurna. Tempat di mana orang percaya dapat menerima pendidikan yang akan membantu mereka untuk membantu orang lain. Karena kalau di acara camp meeting begitu, tidak ada yang bisa duduk tenang. Ada yang mungkin pasang tenda, tarik tali, atur kursi, ibu-ibu masak makanan, ya kan? Ada yang pungut sampah, ada yang rapikan sound system, bikin mimbar, semua sibuk bekerja dalam camp meeting itu. Banyak hal yang kita kerjakan dalam hal itu. Bahkan biasanya kalau camp meeting, semua juga tinggal di tenda-tenda, di kemah-kemah. Semua bawa kemahnya masing-masing, pasang lagi, ya kan? Makanya jadi suatu acara yang menyenangkan sebenarnya. Tapi orang saat itu pelit, tidak mau. Itu nasihat dari Testimonies for the Church, volume 2, bab 69. Ya. Oleh karena itu, pada bagian akhir dari bab 69, Nyonya White nasihatkan, Anda tidak perlu melelahkan diri dengan kesibukan yang mencemaskan dan perhatian yang tidak perlu. Bekerjalah untuk hari itu dengan setia melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemeliharaan Allah kepada Anda. Dan Dia akan memelihara Anda. Yesus akan memperdalam dan memperluas berkat-berkat Anda. Anda harus berusaha jika Anda akhirnya mendapatkan keselamatan. Datanglah ke pertemuan-pertemuan ini yang disiapkan untuk bekerja. Kita sampai di situ rata-rata harus kerja, tidak ada yang bisa santai-santai. Ya. Tinggalkan rumah Anda dan datang untuk menemukan Yesus dan Dia akan Anda temukan. Datanglah dengan persembahanmu karena Allah telah memberkatimu. Tunjukkan rasa terima kasih Anda kepada penciptamu, pemberi semua berkat Anda dengan persembahan sukarela. Masih penata layanan? Masih lagi penata layanan. Kita datang kepada camp meeting untuk saling melayani, karena di situ sekolah katanya. Itu sekolah buat pendeta, ketua jemaat dengan diakon untuk melayani. Anggota juga belajar di situ untuk bekerja, menolong sesama. Dia perlu apa, saya bantu. Itu pentingnya itu camp meeting. Lagi nanti ada ceramah-ceramah untuk kerohanian mereka. Kita datang, atau mereka saat itu ya, kita anggap saja kita datang ke pertemuan perkemahan untuk menghidupkan penata layanan kita. Apa saja itu? Penata layanan waktu, tenaga, talenta, dan harta untuk menolong pekerjaan Tuhan serta mengembalikan apa yang menjadi hak Allah. Perhatikan paragraf yang sama, bagian akhirnya. Halaman 576 paragraf 2. Nyonya White tuliskan, jangan biarkan siapapun yang mampu datang dengan tangan hampa. Dia punya kemampuan, dia bisa menyumbang, tapi dia datang tidak bawa apa-apa. Perhatikan kalimat terakhirnya, apa yang dia sebutkan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini ayat mengenai apa ini? Persembahan dan perpuluhan. Dari awal sampai akhir yang Nyonya White sampaikan adalah penata layanan. Jelas. Karenanya sama seperti Paulus, meski Nyonya White menggunakan istilah-istilah hari raya, tapi fokusnya bukan hari raya. Yaitu datang, yang Nyonya White maksudkan adalah datang bersekutu dalam pertemuan camp meeting agar kita bertemu dengan Yesus, yaitu oleh kehadiran rohnya, serta membawa persembahan dan pemberian kita bagi Allah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan berkat berlimpah bagi kita untuk menolong hamba-hambanya yang menghabiskan hidupnya menolong kita umat-umatnya. Kita mungkin sewa tenda, sewa kursi, siapkan makanan, segala macam. Kita gunakan itu untuk mensukseskan acara itu. Dari yang kita sudah baca, ini akhir daripada bab 69.
Dari tadi kita baca, ada berapa kali kata feast disebutkan? Satu kali saja. Bab 69 itu dari awal sampai akhir, jika saudara baca, hanya satu kali kata feast disebutkan. Dan Nyonya White menggunakan itu sebagai gambaran suatu pesta, suatu sukacita, pertemuan dengan umat Tuhan, bertemu dengan Yesus, membawa persembahan kita. Kalau pasal itu berbicara tentang hari raya, rasanya kurang kalau hanya satu kali, betul? Harusnya dia jelaskan ulang-ulang, feast ini, feast itu. Tapi ini satu kali. Sementara berulang-ulang mengenai penatalayanan. Tapi pelajaran belum berhenti di sini. Ya, kita masih ada waktu, belum sampai di sini. Sebenarnya bagi umat yang terbuka hatinya kepada kebenaran sudah cukup. Ya, sudah jelas bahwa pasal 69 ini bukan tentang hari raya. Kita lanjutkan supaya mudah-mudahan mereka yang masih bergumul dapat dikuatkan. Roh Nubuat menasihatkan dalam Selected Messages buku pertama. Kita sudah pernah baca tapi kita ulang. Halaman 42 paragraf 2 dikatakan, kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan yang diberikan. Sebagaimana ayat kitab suci dijelaskan oleh ayat kitab suci. Artinya, tulisan Roh Nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri. Karena pada waktunya White katakan testimonies atau kesaksian-kesaksian itu adalah tulisan Roh Nubuat. Sebab kesaksian Yesus Kristus adalah roh nubuat. Dan Nyonya White katakan roh nubuat seperti Alkitab. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, roh nubuat juga menjelaskan dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu kita perlu lihat apa yang dijelaskan oleh roh nubuat tentang bab 69 ini. Nah, tahukah saudara atau sadarkah saudara bahwa Testimonies for the Church volume 2 bab 69 tadi diulang lagi di buku yang sama, yaitu Testimonies for the Church volume 2 di bab 74. Jadi di buku yang sama seluruhnya itu diulang lagi. Bab 69 itu dari awal sampai akhir itu diulang lagi di bab 74. Tapi Nyonya White tambah sedikit di atas, tambah sedikit di bawah. Bab 74 dari buku yang sama berjudul Our Camp Meetings. Selaras dengan bab 69? Selaras, karena bab 69 berbicara tentang pertemuan tahunan yang mereka sebut dengan camp meeting, yang perlu biaya, yang perlu bantuan umat-umat Tuhan, yang Tuhan telah berkati, bawa untuk mensukseskan acara ini sebagai rasa syukur kamu kepada Tuhan atas berkat yang berlimpah, sebab hamba-hambanya ini yang habiskan hidupnya untuk tolong kamu, perlu kamu tolong. Sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik, karena disinilah kamu bertemu dengan Yesus. Acara camp meeting ini adalah acara yang mendidik kamu, pendeta, ketua, diakon, serta umat-umat Tuhan, agar kita menjadi orang yang bisa menolong sesama. Ada dari segi kerohanian, ada dari segi jasmani. Oleh karena itu, Nyonya White jelaskan lagi di bab 74 tentang our camp meetings. Ya. Dan kalau kita baca, cuma satu kali kata feast juga di sini. Yaitu yang tadi dikopi dari bab 69, karena bab 69 itu seluruhnya diambil, masukin ke bab 74, di atas tambah sedikit, di bawah tambah sedikit. Itu saja. Nah, apa yang ditambah sedikit ini? Mari kita baca. Halaman 576 paragraf 2. Ini penting bagi kita sekarang. Anak-anak perhatikan juga ini ya. Ini bukan hanya buat orang dewasa, buat anak-anak juga ini. Tidak ada pengaruh yang begitu merusak dalam pertemuan perkemahan atau camp meeting atau pertemuan lain untuk peribadatan keagamaan, seperti halnya kunjungan dan percakapan yang sembrono. Seringkali pria dan wanita berkumpul dalam kelompok dan terlibat dalam percakapan tentang topik umum yang tidak ada hubungan dengan pertemuan itu. Beberapa telah membawa pertanian mereka bersama mereka, yang lain membawa rumah mereka dan sedang menyusun rencana mereka untuk membangun. Ya, di zaman itu banyak petani ya, mereka punya lahan yang luas-luas. Jadi mereka kumpul di camp meeting, mereka ngomong, "Wih, saya tanam jagung, kamu tanam apa?" "Oh, saya tanam kedelai." Ya. "Oh, saya punya ayam 1000, kamu?" "Oh, saya tanam kambing." "Oh, saya kuda." Semua bicara mengenai pertaniannya,
peternakannya. Ada yang bicara rumah, ada yang bicara yang lain, bisnis segala macam. Kita ke tempat ibadah bukan bicara itu. Ini nasihat buat kita. Karena kita datang, nanti 2 orang sana ngomongin apa, 2 orang sana, 3 orang ngomongin apa. Tidak ada sedikit pun mengenai persiapan untuk ibadah. Oh, bukan hanya di ruangan ini saja, di luar juga. Jangan nanti karena potluck di luar, 3 orang bicara politik, 5 orang bicara olahraga, yang lain bicara kerjaan. Bukan juga. Karena ini hari apa? Hari Sabat, kita bertemu dengan Tuhan. Mau dalam ruangan, di luar ruangan, sama. Apalagi sesudah makan, teori toilet berjalan. Toilet kan kalau diisi air penuh, dia punya pelampung kan naik toh. Begitu naik, tak tutup di bawah katupnya. Naik. Dan juga begitu perut penuh, ini tak tutup katup ini. Katup mata tertutup dan cari tempat masing-masing atau pulang, istirahat sebentar. Ingat nasihat ini. Mulai Rabu malam nanti kita mulai hidupkan. Ya. Kita datang ke pertemuan ibadah bukan bicara sembrono. Bukan bicara-bicara umum yang tidak ada guna. Kalau tidak tahu bicara apa, lebih bagus baca Alkitab dan berdoa. Kecuali ada hal agama yang kita perlu bicarakan atau diskusikan. Ya. Melalui nasihat ini kita harus berubah. Datang ke tempat ibadah, bicaralah tentang ibadah. Bertenang diri, baca firman Tuhan dan berdoa. Bersiap untuk bertemu Allah. Kita datang ke ibadah untuk bertemu Allah. Kita harus bersiap. Bayangkan kalau kita mau ketemu presiden. Jangankan presiden, mungkin gubernur atau bupati. Semua sudah duduk tenang dengan diam, rapih. Ya. Tapi begitu mau ketemu Tuhan, begitu masuk pintu di sana, waduh. Belum lagi yang suka bamop, humor-humor, tertawa-tertawa semua, ya kan? Nah, ini dia, ya. Kita harus rubah, oke? Mari kita bertumbuh. Jadi kita belajar bukan mau kasih salah orang lain, bukan. Kita berharap mereka bertobat. Kita juga bertobat. Harus ada pertobatan dari kita. Nah, pertanyaan, seandainya ada tamu-tamu datang untuk berbakti bersama kita, apa yang mereka tangkap dari kita? Kalau datang, sana cekakak cikik, sana ngobrol begini. Mereka bilang, ini saya datang ke tempat ibadah atau ke acara sosial ini. Mereka tidak dikuatkan, mereka tidak siap untuk berbakti, karena mereka lihat lingkungannya bukan untuk berbakti. Bahkan mereka akan terikut untuk mungkin bercanda atau bicara yang omong kosong. Anak-anak bisa mengerti ya? Kalau kita datang ke ibadah, bukan bicara-bicara yang lain-lain. Kita mau bersiap bertemu Tuhan. Bangsa Israel pada waktu mau menerima 10 hukum, Tuhan berbicara dia di antara petir dan guntur, mereka bilang apa? Musa, jangan lagi Tuhan yang bicara kepada kami, nanti kami mati, kamu saja sama kami. Biar Tuhan ngomong sama kamu, kamu ke saya. Kalau Tuhan ngomong sama kami langsung, kami mati nanti. Itu bangsa Israel bilang sama Musa. Ya. Jadi kita bersyukur Tuhan itu Maha Pengasih. Kita kalau ribut-ribut, tidur-tidur di acara ibadah, dia tidak marah. Mari kita lakukan pembaharuan. Kita ke tempat ibadah untuk ibadah. Fokus kita bertemu Tuhan. Pembicaraan kita untuk persiapan perbaktian. Dan tamu-tamu yang datang akan melihat buah-buahnya. Dia merasakan sukacita. Sehingga dari buahnya kelihatan kepada orang. Kalau perlu melayani. Apa yang saya bisa bantu. Ya. Itu sebabnya pertemuan camp meeting tadi kata Nyonya White untuk mendidik bekerja. Jadi datang ke tempat sini, ada yang kurang rapi, rapikan. Ada yang kotor, ambil. Ya. Ada yang perlu bantuan, bantu. Apa yang saya bisa bantu? Kita datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kemudian nasihat berikutnya. Halaman 601 paragraf 3, tujuan dari pertemuan camp adalah untuk memimpin semua agar memisahkan diri dari urusan dan beban bisnis dan mengabdikan beberapa hari secara khusus untuk mencari Tuhan. Ini tujuan camp meeting itu, karena camp meeting itu bukan dekat rumah, jauh dari rumah, jadi kita cari tempat yang padang rumput. Di Amerika memang banyak padang rumput, banyak sekali padang rumput. Ya, mereka cari padang rumput, disitulah mereka siapkan. Jauh dari rumah, dan di situ kita secara khusus, mungkin 3 hari, 1 minggu, hanya bersama-sama di situ.
makan sama-sama, tidur di kemah masing-masing, berbakti sama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama terus di situ. Ya. Jadi kita pisahkan diri dari kesibukan dunia, mengabdikan untuk mencari Tuhan. Kita harus luangkan waktu untuk memeriksa diri, memeriksa hati yang cermat, mengaku dosa, dan memperbaharui sumpah kita kepada Yang Maha Tinggi. Jika ada yang datang ke pertemuan ini untuk tujuan yang kurang layak, kita berharap karakter pertemuan akan membawa pikiran mereka ke tujuan yang tepat. Mungkin awalnya dia datang untuk main-main atau hura-hura. Begitu mereka lihat, oh ini acaranya untuk begini, akan lama-lama berubah tujuannya, yaitu untuk mencari Tuhan. Karena mereka lihat buah-buahnya, saling melayani, menjaga kehikmatan, mendengarkan firman Tuhan, saling menolong. Orang-orang itu akan berubah. Ya. Ini pentingnya camp meeting. Kita khususkan beberapa hari untuk Tuhan. Tidak ada sama sekali Nyonya White berbicara tentang hari raya. Tidak ada. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, saya khawatir mereka yang mengandalkan bab 69 bersikap seperti kaum Trinitas. Apa itu? Nongkrong pada sebuah kutipan karena ada kata feast yang hanya tertulis satu kali dan tidak melihat penjelasan konteksnya dan bahkan penjelasan dalam tulisan lainnya. Itu sebabnya saya juga khawatir mereka tidak baca bab 74 dari buku yang sama. Padahal dua bab yang berbeda itu, 69 dan 74, menjelaskan hal yang sama mengenai camp meetings. Oleh karena itu saya khawatir mereka tertipu. Karenanya pelajaran ini bukan untuk cari menang atau kalah, atau benar atau salah, tapi untuk ungkapkan apa yang Roh Nubuat nyatakan yang sebenarnya, agar saudara-saudara kita yang masih merayakan hari-hari raya bertobat. Mereka terbangun dari tipuan dan kembali kepada Yesus dan berpesta dalam Yesus, pesta yang baru. Nah, apalagi yang perlu diketahui? Dalam bab 74 itu, Nyonya White nasihatkan tentang makanan. Agar jangan sakit dalam pelayanan selama camp meeting. Makanan harus hangat. Kalau harus hangat berarti pasang api. Pasang api ya. Kadang-kadang orang takut pasang api. Makanan harus hangat, kata Nyonya White. Makanan yang sederhana, jangan ngemil. Kenapa? Agar pikiran jernih saat menerima kebenaran dan mereka disegarkan saat pulang. Kalau kita makan terlalu berat, perut terlalu kenyang, atau kerja keras perut itu, pikiran tidak bisa kerja. Apa yang disampaikan oleh pendeta tidak kita mengerti. Perhatikan ini, dalam halaman 601 paragraf 3, paragraf 2. Saya akan menyarankan semua untuk mengambil sesuatu yang hangat ke dalam perut setidaknya setiap pagi. Anda dapat melakukan ini tanpa banyak tenaga. Anda bisa membuat bubur Graham, ada tepung Graham ya, namanya, membuat bubur Graham. Jika tepung Graham terlalu kasar, ayak, dan selagi bubur panas, tambahkan susu. Ini akan membuat hidangan yang paling enak dan menyehatkan untuk perkemahan. Dan jika roti Anda kering, remahkan jadi bubur, dan itu akan dinikmati. Saya tahu ada yang ajarkan jangan makan roti. Betul enggak? Roh Nubuat bilang katanya jangan makan roti. Bukan jangan makan roti sebenarnya. Jangan makan roti yang asam. Yang masih baru. Kalau di roti itu kalau baru dipanggang, jangankan dimakan, wanginya saja sudah beda ya. Roti asam itu artinya roti yang baru jadi. Jadi kalau baru jadi roti itu masih hangat-hangat, nggak boleh dimakan, tidak baik buat perut. Nyonya White katakan roti lama lebih bagus daripada roti baru, karena dia punya ragi sudah mati, apalagi dikeringkan. Lebih bagus roti dikeringkan atau masukkan dalam freezer berhari-hari tidak apa-apa. Tapi kita nggak suka karena keras dan tidak seperti yang biasanya. Tapi itu yang bisa kita makan sebenarnya. Ya. Ada juga yang bilang jangan minum susu. Memang Nyonya White bilang jangan minum susu. Ada waktunya kita harus tinggalkan susu. Tapi di sini kata Nyonya White kasih susu supaya enak. Ya, makan roti supaya jadi bubur itu juga enak. Nah, apakah Nyonya White bilang kalau gitu kamu minum susu, kalau gitu kamu makan roti. Begitu yang mau dia sampaikan dalam acara ini.
Kira-kira apa pesan dari sini? Makan hangat, oke. Yang dia mau sampaikan adalah cara penyajiannya. Jangan habis waktu untuk siapkan makanan. Kita di sini datang untuk berbakti, mencari Tuhan, mendengarkan firman-Nya, bersekutu bersama. Tapi kalau orang Indonesia, jangan harap. Harus ada yang siapkan sambal, siapkan kita bukan makan sederhana nanti jadinya, makan istimewa. Akhirnya begitu mendengarkan pekabaran firman Tuhan, sudah ngantuk. Ilmu toilet berlaku. Apalagi di alam, angin sepoi-sepoi menghembus, sedap sudah. Nanti ada izin macam-macam, alasan asam lambung, pulang ke tenda dan tertidur. Jadi ini kita bukan menasihati orang, kita memberi kepada mereka pelajaran supaya mereka bertobat. Kita juga perlu bertobat karena nasihat ini buat kita. Ya. Maksud dari kutipan ini bukan menjadi dasar bahwa kita boleh atau tidak boleh makan roti atau minum susu. Kondisi camp meeting membutuhkan waktu lebih banyak untuk berbakti dan karenanya jangan habis waktu dalam menyiapkan makanan. Makanan yang simpel dan cepat lebih baik. Ya, supaya kita dapat menikmati ibadah. Lebih banyak waktu mendengarkan firman Tuhan daripada sibuk urus makanan. Tapi hal yang penting yang kita perlu ingat adalah, kalau mengenai hari raya, adakah dalam perayaan hari raya orang Yahudi makan bubur geraham dengan susu serta roti kering? Ada? Tidak ada ya. Hari raya orang Yahudi itu roti tidak beragi, sayur pahit. Ya. Lalu ada domba yang dibakar. Tidak ada bubur geraham dengan roti kering. Ya. Kalau memang pasal 69 itu mengenai hari raya, kenapa Nyonya White bahas bubur dengan roti di sini? Harusnya dia bahas makanan sesuai hari raya orang Yahudi. Supaya jangan salah. Jadi dalam bab 74 ini, Nyonya White perkaya lagi bab 69 dengan nasihat, sikap, dan pembicaraan kita dalam perbaktian. Jangan sembrono, jangan omongin yang bukan peribadatan. Serta menjaga kesehatan dengan makanan sehat dan sederhana agar bisa fokus kepada pekabaran kebenaran. Bukan tentang hari raya. Tidak ada sama sekali membahas hari raya. Testimonies for the Church, volume 2, dicetak tahun 1868. Kenapa kita harus tahu ini? Karena 2 tahun kemudian, Nyonya White terbitkan lagi hal yang sama dalam majalah Review and Herald yang diberi judul, apa judulnya? Camp Meeting lagi. Tahun 1868, dia tulis dalam 2 bab tentang camp meetings. 2 tahun kemudian, 1870, dia tulis artikel dalam Review and Herald tentang camp meetings. Apa yang terdapat dalam Testimonies for the Church volume 2, bab 69, seluruhnya dikopi ke dalam artikel ini. Dia hanya tambah 1 paragraf di awal. Berulang-ulang Nyonya White menyampaikan hal yang sama dari bab 69 itu dan berulang-ulang dia bahas tentang camp meetings. Itulah feast yang dimaksudkan. Itulah pentingnya tidak nongkrong pada satu kutipan atau satu kata. Kita harus percaya Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Berulang-ulang Roh Nubuat menjelaskan tentang camp meetings, bukan hari raya orang Yahudi. Oleh karenanya jelas bahwa Testimonies for the Church volume 2 bab 69 sama sekali tidak sama sekali tidak mengajarkan untuk berkumpul merayakan hari raya orang Yahudi. Kata feast cuma 1 kali. Kata Paskah tidak ada. Kata roti tidak beragi tidak ada, kata buah sulung tidak ada, kata Pentakosta tidak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Dan berulang-ulang Nyonya White menekankan penata layanan serta pentingnya camp meeting atau pertemuan perkemahan itu. Karena itu kita khususkan waktu untuk Tuhan tanpa gangguan kesibukan dunia serta hiburan dunia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tidak mungkin Roh Nubuat bertentangan dengan dirinya sendiri.
Ingat kutipan ini. Saya senang dengan kutipan ini pada waktu menemukannya karena menyelidiki akan hari raya ini. Tadinya saya tidak tahu, begitu saya temukan, saya harus bagikan malam itu. Manuskrip 19 tahun 1897 paragraf 18. Dicetak juga dalam Review and Herald. Nyawa tuliskan begini. Dalam peraturan ini, Kristus membebaskan murid-muridnya dari perhatian dan beban kewajiban Yahudi kuno dalam tata cara dan upacara. Ini tidak lagi memiliki kebaikan apapun, karena lambang bertemu dengan kegenapan dalam dirinya. Yesus bicara apa di sini? Perjamuan suci. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang perjamuan suci, untuk bebaskan mereka dari tradisi kuno orang Yahudi. Karena itu tidak ada lagi keuntungannya. Sebab itu lambang yang kegenapannya adalah Yesus. Ya, nanti dia mati di kayu salib, digenapi semuanya itu. Otoritas dan dasar dari semua tata cara Yahudi yang menunjuk kepadanya sebagai persembahan besar dan satu-satunya yang manjur untuk dosa-dosa dunia. Perhatikan, dia memberikan peraturan sederhana ini, yaitu perjamuan suci, sehingga hal tersebut boleh menjadi waktu yang istimewa ketika dia sendiri akan selalu hadir. Jadi pada waktu diskusi kemarin di WA, saudara kita yang membagikan bab 69 yang menurut dia mengenai hari raya, dia pertanyakan, ini di hari raya, Yesus hadir nih. Sekarang kita bisa lihat bahwa mereka belum belajar dengan baik, sehingga mereka tidak melihat maksud kata feast dalam pasal 69 itu. Kalau mereka lihat maksud kata feast, mereka akan lihat hubungannya dengan ini, bahwa pertemuan yang Yesus maksudkanlah yang dia hadir. Kalau hari raya orang Yahudi, dia tidak lagi. Yesus hadir dalam perjamuan suci untuk memimpin setiap orang yang berpartisipasi dalamnya agar merasakan denyut hati nurani mereka sendiri. Untuk sadarkan mereka pada pemahaman tentang pelajaran yang dilambangkan. Untuk menghidupkan kembali memori mereka, untuk insafkan dosa, untuk menerima persembahan pertobatan mereka. Dengan jelas, Roh Nubuat menyatakan bahwa semua tata cara itu tidak berlaku lagi, karena itu hanya lambang dan kegenapannya terwujud dalam diri Yesus. Itu sebabnya Yesus bebaskan ya murid-murid dari peraturan itu. Lalu apa gantinya? Perjamuan suci. Sehingga acara sederhana itu menjadi waktu istimewa. Kenapa? Karena di situ Yesus hadir. Yesus hadir dalam hati kita. Sebab oleh kehadiran Yesus dalam hati kita, kita dapat merasakan denyut nadi hati nurani kita. Yang sadarkan kita akan pelajaran yang dilambangkan oleh upacara itu, agar mengingatkan atau menghidupkan ingatan kita, kondisi kita ini yang berdosa, agar kita insaf dan bertobat. Karena hanya Yesus yang dapat membawa kita kepada pertobatan. Dan tidak hanya sampai di situ, perhatikan paragraf berikutnya. Dari artikel yang sama, manuskrip 19 tahun 1897 paragraf 19. Ini tidak berbicara begitu banyak dengan kapasitas intelektual manusia seperti hatinya. Sifat moral dan spiritualnya membutuhkannya. Jika murid-murid Kristus tidak membutuhkan ini, itu tidak akan diserahkan kepada mereka sebagai tata cara terakhirnya yang ditetapkan sehubungan dengan perjamuan terakhir. Adalah keinginan Kristus untuk menyerahkan kepada murid-muridnya suatu tata cara yang akan melakukan bagi mereka hal yang mereka butuhkan, yang akan berfungsi untuk membebaskan mereka dari ritus ini adalah tata cara, dan upacara yang sampai sekarang mereka lakukan sebagai hal yang penting. Yesus mau bebaskan, kamu nggak perlu lakukan lagi ini. Ini sudah akan digenapi. Meskipun kamu anggap penting ini, hentikan itu. Perhatikan yang kuning. Saya tambahkan lagi. Dikatakan oleh Roh Nubuat. Tetapi yang membuat penerimaan Injil tidak lagi dengan kekuatan apapun. Artinya, ritual-ritual itu tidak ada kekuatan apa lagi untuk Injil. Tidak ada lagi. Melanjutkan ritus-ritus ini merupakan penghinaan bagi Yehova. Melanjutkan hari raya orang Yahudi menghina Allah Bapa yang adalah Yehova.
Dalam makan tubuh dan minum darah Yesus, tidak hanya pada kebaktian sakramen, tetapi dengan memakan roti hidup setiap hari, yang hanya akan memuaskan rasa lapar jiwa, mereka harus terima firman-Nya dan lakukan kehendak-Nya. Yang utama itu bukan melakukan hari raya, karena dengan melakukan itu kita menghina Bapa. Yang utama adalah memakan setiap hari, kemudian menuruti firman-Nya dan lakukan. Itu yang utama. Bukan bikin hari raya. Ya. Jadi Yesus mau bebaskan kita daripada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan menghina Bapaknya. Oleh karena itu, perhatikan sebagai ringkasan. Tahun 1868, Nyonya White bicara tentang pentingnya berkumpul bersama, convocation. Jangan kaget dengan kata convocation, jangan heboh dengan kata convocation. Mereka gunakan kata convocation, terkesan itu khusus buat hari raya. Oh tidak, convocation artinya pertemuan. Camp meeting itu convocation, pertemuan besar, pertemuan bersama. Ya. Dan dalam melakukannya, kita perlu penata layanan waktu, tenaga, talenta, dan harta. Karenanya jaga kesehatan dengan pola makan sehat. Itu tahun 1868. Dalam buku Testimonies for the Church, dalam 2 bab yang berbeda dalam satu buku yang sama. Tahun 1870 dengan judul yang sama, Camp Meetings lagi, Nyonya White memberikan nasihat yang serupa. Kedua terbitan tersebut kita sudah pelajari dan sama sekali tidak mengajarkan tentang hari raya. Tidak heran tahun 1897 Nyonya White masih tetap sama, dia tidak berubah. Bahkan menyatakan jika terus melakukan ritual hari raya orang Yahudi sama dengan menghina Allah Bapa. Pertanyaan, kenapa menghina Allah Bapa? Sebab Allah Bapa telah mengutus anaknya mati bagi kita. Jadi kalau kita lakukan lagi ya sama dengan meniadakan kematian Yesus dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Sudung. Hari-hari raya itu adalah lambang daripada kematian Yesus. Kalau kita merayakannya, kita anggap Yesus belum mati. Ada lagi? Tambahan, jadi semua itu satu paket. Jadi satu paket. Yang tadi Bang Sudung bilang itu salah satunya paketnya adalah korban. Jadi kalau mereka bilang, oh perayaan feast ini tetap dirayakan loh, paket-paket yang lain harus ikut. Ya. Jangan cuman ini sudah tidak diakui, ini sudah tidak diakui, kok giliran untuk feast masih menjalankan. Ini satu paket tipe yang nantinya adalah anti tipe. Ya. Tambahannya itu, Bang. Terima kasih, Uda Wilfred. Betul sekali. Jadi Bang Sudung, Uda Wilfred sudah memahami. Roh Nubuat katakan, Alkitab katakan bahwa Allah menetapkan hari-hari raya itu untuk apa? Mengorbankan korban. Tidak bisa kita merayakan hari raya tanpa mengorbankan korban, sebab itu lambang kepada kematian Yesus. Itu satu paket. Itu sebabnya kalau masih merayakan itu, berarti Yesus belum mati. Tidak ada hak kita untuk memisahkan, oh korbannya tidak perlu lagi, cukup makan rotinya saja. Tidak ada hak kita untuk itu. Oleh karena itu yang ketiga, kenapa menghina Bapa? Karena siapa yang buat rencana keselamatan? Bapa dan anaknya yang buat rencana keselamatan, Bapa dan anak, terus kita yang rubah-rubah, utak-utik dan bikin hikmat sendiri. Yang menghina namanya. Yang bikin bukan kita, yang punya hak merubah bukan kita, tapi kita rubah-rubah, kita atur-atur sesuai dengan suka kita. Oh, ada kata feast, berarti ini sudah dasarnya untuk merayakan. Tidak bisa begitu ya. Makanya pekabaran ini merupakan himbauan. Sama seperti kita mengabarkan kepada gereja Advent. Kita menghimbau agar gereja Advent apa? Bertobat. Kita bukan paling benar, tapi tentang Allah yang benar, mereka belum mengenal. Kita perlu perkenalkan supaya mereka kembali kepada Allah yang benar. Menyembah Allah yang benar, menyembah anaknya. Karena melalui anaknya kita datang kepada Bapa. Itu sebabnya kita kabarkan kepada orang Advent. Kita tidak benci mereka, tidak. Demikian juga dengan saudara-saudara ini, kita tidak benci mereka. Kita rindu mereka selamat juga, jangan terpengaruh dengan tipuan ini. Strong delusion katanya.
Itu tipuan besar yang mana membuat orang akhirnya bingung. Kalau yang menurut melakukan, yang tidak menurut katanya dikeluarkan. Itu bukan peraturan Allah Bapa. Makanya menghina Allah Bapa dengan membuat hal-hal itu. Sebab rencana keselamatan dia yang punya. Dia yang tahu. Waktu dan caranya dia yang tahu. Karenanya ingat yang Paulus katakan ini, Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama tadi adalah hari-hari raya yang lama. Yang kedua adalah hari raya yang baru. Yang Paulus katakan, mari kita berpesta. Ya. Let us keep the feast, kata Paulus. Keep the feast yang mana? Yang bukan dengan ragi yang lama. Yang pertama tidak hanya berhenti, tapi dihapuskan agar yang kedua atau yang baru dapat ditegakkan. Jika kita pisahkan acara yang lama supaya dapat kita rayakan dengan dasar pemahaman kita sudah melanggar hak Allah Bapa. Kita sudah menghina Dia yang membuat rencana keselamatan bagi kita. Kita tidak bisa menempatkan diri kita menyamai Allah atau melebihi Allah. Karenanya kembali kami menghimbau agar yang sempat menghidupkan, meninggalkan praktek yang menghina Allah Bapa ini dan kembali kepada pedoman yang Yesus tetapkan, yaitu perjamuan suci, di mana Yesus selalu hadir dalam hati kita. Itulah yang bab 69 dari Testimonies for the Church volume 2 nyatakan. Sebab bab itu bukan tentang hari raya, tapi tentang pertemuan camp meeting di mana Yesus hadir. Sebab di sana perhatian kita, waktu kita khusus untuk mencari dan bertemu dengan Dia. Dan bagi masih yang bergumul, agar jangan ragu lagi. Kita bukan merayakan yang lama, tapi merayakan yang baru, yaitu tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita di kelompok ini juga. Bukan hanya buat mereka, ada banyak nasihat tadi buat kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.